Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa YouTube dan anak-anak SD Muhammad 11 yang saya banggakan. Kali ini Pak Muslim ingin menyampaikan ke cerita singkat tentang Nabiullah Zakaria, ayah dari seorang bernama Yahya. Allah menyebutkan kisah tentang Nabi Zakaria dalam surat Maryam. Surat Maryam di mana dikatakan bahwa Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam telah lama menikah dengan istrinya, tapi mereka belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari mereka lalui, bulan demi bulan juga mereka lalui bersama. Tapi sampai kepada beberapa tahun setelah pernikahan mereka masih juga belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun satu hal yang menjadi pelajaran buat kita sendiri bahwa Nabiullah Zakaria meskipun dalam kondisi yang demikian, dia tidak berhenti kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah berputus asa kepada Rabbul Alamin, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang malam dia selalu berdoa kepada Allah, dia selalu memohon kepada Allah, dia selalu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai suatu ketika dia yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dan mendidik Maryam sebagai keponakannya. Dia menemui Maryam. Ketika itu Maryam yang sedang berada di mihrab, seorang yang selalu menjaga kehormatan, yang jarang sekali keluar dari rumah. Tapi Nabi Zakaria menjumpai Maryam dalam keadaan telah memiliki makanan yang cukup banyak di dalam mihrabnya Maryam. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadha?" Di surah Al-Imran, surat nomor 3 ayat yang ke-37. Kata Nabi Zakaria, "Anna laki hadha?" Maka Maryam pun berkata, "Qalat huwa min indillah." Ini datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam menekankan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hisab. Melihat kejadian yang dialami oleh Maryam ini, maka Nabi Zakaria pun tertentu hatinya. Maryam itu yang belum seberapa besar dia usianya, tapi dia telah mengalami sebuah keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepulangnya dari itu, dia pun kemudian selalu beribadah, memohon kepada Allah sembari menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doanya, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang baik. Innaka antas samiul du'a. Engkau adalah Zat yang Maha mendengarkan doa. Maka gak lama setelah itu di ayat yang ke-39, ayat 39 surah Al-Imran, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fanadathul malaikah." Maka para malaikat memanggil Nabi Zakaria. Padahal Nabi Zakaria pada saat itu sedang mendirikan salat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia sedang mendirikan salat, memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil oleh malaikat Jibril. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Zakaria? Maka Jibril mengatakan kepada Nabi Zakaria, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar gembira kepadamu. Ada 4 kabar gembira, 5 kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Zakaria. Yang pertama adalah tentang kelahiran seorang putra yang bernama Yahya, sebuah nama yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada Nabiullah Zakaria
Yang kedua adalah bahwa orang tersebut si Yahya suatu saat nanti akan membenarkan kalam dari Rabbul Alamin. Dia akan membenarkan kalimat dari Allah Azza wa Jalla, dan kalimat yang dimaksud adalah kalimat tentang penciptaan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dengan kalimat kun fayakun. Nabi Yahya orang yang akan membenarkan kalimat tersebut. Kemudian yang keempat, dia bisa menjadi teladan. Ketiga, dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Lalu kemudian dia juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Dia juga termasuk orang-orang yang benar-benar menjaga akan kehormatan dirinya. Ini kabar gembira yang sangat menggembirakan Nabi Zakaria. Karena sesuatu yang sangat mustahil. Nabi Zakaria yang telah lama menantikan kehadiran seorang anak, di mana dirinya sudah semakin tua dan istrinya pun mandul. Tahu mandul? Menurut ilmu kedokteran, wanita mandul itu tidak bisa memiliki keturunan, tidak bisa mengandung. Tapi di saat usia-usia mereka yang seperti itu, Allah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan kelahiran seorang yang bernama Yahya. Nabi Zakaria yang dulu meminta kepada Allah sekarang jadi heran, kenapa kok bisa saya punya anak? Bagaimana mungkin, kata Nabi Zakaria di ayat berikutnya dari surat Al-Imran, bagaimana mungkin saya bisa memiliki seorang anak sementara saya sudah tua dan istriku ini mandul? Maka Allah mengatakan, qala kadzalik Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah, dia berkehendak untuk melakukan sesuatu apa yang dia mau. Itulah Allah Azza wa Jalla. Maka Nabiullah Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa tanda yang harus saya lakukan untuk menunggu kehadiran seorang anak yang bernama Yahya? Maka tandanya Allah sampaikan kepada Nabi Zakaria, janganlah kamu berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali hanya dengan isyarat. Kemudian hendaklah kamu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak pula bertasbih di waktu pagi dan juga petangnya. Satu kisah yang sangat menarik buat kita semua akan kekuatan daripada doanya Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam. Di ayat yang berbeda, Quran surat Al-Anbiya surat nomor 21 ayat yang ke-90, Allah berfirman, fastajabna lahu, kami mengijabah doa daripada Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam, lalu kami anugerahkan kepadanya seorang yang bernama Yahya. Kami jadikan istrinya itu bisa mengandung. Allah mengatakan di ayat tersebut, innahum kanu yusarrin fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa cepat dalam melakukan kebaikan, dan juga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cemas dan juga takut. Ini adalah kisah yang sangat mengagumkan. Dan di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang sangat singkat ini, pertama, hendaklah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan kita di dunia ini ataupun kebaikan kita di akhirat kelak nantinya. Yang kedua, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah Azza wa Jalla tidak terbatas akan kekuasaannya. Dan yang terakhir, barang siapa di antara manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala beriman kemudian dia bersabar dalam menanti harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diharapkannya. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah sesama kita untuk senantiasa saling memberikan peringatan, karena peringatan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang beriman. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat yang ke-55.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.